Kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita adalah kehidupan yang merupakan anugerah dari Tuhan. Salam Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu, salam sehat, salam damai bagi kita sekalian. Mari kita melihat kehidupan yang adalah anugerah dari Tuhan ini untuk membawa kita menaikkan rasa syukur kita hari lepas hari. Dan kita meyakini ketika kita menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan nyatakan kepada kita, dan itu semua menyenangkan dan menyukakan hatinya. Untuk itu mari kita bersama mengikuti kapel virtual Rumah Sakit Baptis Batu ini dengan tema hati yang penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami meyakini, kami percaya kami ada sebagaimana kami ada saat ini karena kekuatan dan kuasa yang datangnya daripada Engkau. Dan kami mau membawa hidup kami kepada Engkau melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan hadir dan bertahta atas kami, sehingga melalui semuanya ini boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera yang berkelimpahan. Untuk itu kami percayakan kapel virtual ini dari awal sampai dengan akhir ke tangan kuasa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Setiap kataku kau pun menunggu, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu, tak ku sangka ku temukan
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami masih boleh berkesempatan beribadah pagi pada saat ini Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu untuk kami boleh diberkati melalui pewartaan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya atas kami semua, untuk kami dimampukan, untuk kami mengerti, bahkan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sudahkah Anda hari ini mengucap syukur? Firman Tuhan menghendaki untuk kita semua senantiasa untuk mengucap syukur. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari ada yang belum pernah melihat, mendengar, atau merasakan kebaikan Tuhan? Tentunya kita semua sudah pernah mengalaminya akan kebaikan Tuhan, dan bahkan sangat-sangat banyak mengalami akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan kekal, kebaikan Tuhan senantiasa berlimpah di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, banyak sekali di situ yang menjadi karakter-karakter Allah, menjadi sifat-sifat Tuhan. Kalau kita melihat dari Mazmur 103 ayat 8-11, di situ dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bahkan di ayat 5 dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu akan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, terlebih bagi kita yang hidup takut akan Tuhan. Hidup adalah anugerah. Apapun kondisinya saat ini yang kita alami, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Ketika dalam keadaan tidak nyaman, mungkin mengucap syukur sulit untuk dilakukan. Apalagi menurut kita merasa sebagai seorang korban. Kita merasa tidak ada harapan lagi, sehingga mengucap syukur sulit. Tetapi justru di situ ketika kita sulit untuk mengucap syukur, itu akan membuat kondisi kita semakin lemah, semakin terpuruk, bahkan akan semakin memperburuk kondisi atau permasalahan kita sendiri. Mari Bapak Ibu, kita bersikap bijak, memandang segala sesuatunya itu dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita dimampukan untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala waktu, dalam segala kondisi. Dan kita pun akan dimampukan untuk berkemenangan di dalam kita menghadapi segala perkara, di dalam segala hal yang sedang kita hadapi, baik di dalam suka maupun di dalam duka, di dalam sukses maupun gagal. Di situ Tuhan juga hadir di dalam kita. Tuhan ada mendampingi kita. Tuhan izinkan semuanya itu karena apa? Karena Tuhan memiliki maksud, Tuhan memiliki tujuan, dan semuanya itu Tuhan rancangkan untuk kebaikan bagi setiap kita, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak ada satupun hal yang tidak ada di dalam rencana Tuhan yang tidak terjadi.
Semua rencana Tuhan ada tujuannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia pada janji-janjinya, dan kasih-Nya yang kekal senantiasa ada mendampingi kita semua. Mari kita terus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur berarti kita menyadari siapa sih diri kita ini sebagai manusia. Dengan mengucap syukur berarti kita mengakui keberadaan Allah. Dengan mengucap syukur kita mengakui kasih-Nya yang besar, juga akan kebaikan dan kuasa-kuasanya. Mengucap syukurlah senantiasa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita anak-anak-Nya. Dengan mengucap syukur kita akan memperoleh kekuatan lagi, kekuatan supranatural untuk kita dimampukan menjalani kehidupan ini dengan seturut dengan rencana-rencana Allah. Jadi, jangan berhenti untuk mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah melupakan kami, tidak pernah meninggalkan kami dalam segala kondisi apapun Tuhan. Ajar kami untuk kami terus senantiasa mengucap syukur Tuhan. Ajar kami Tuhan, mampukan kami, beri kami kemampuan yang dari Engkau. Inilah menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami menaikkan pujian, pengagungan kami kepada Engkau ya Bapa. Kami datang kepadamu, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu, pemeliharaanmu yang Engkau nyatakan kepada kami di dalam semua situasi, termasuk di dalamnya saat ini di tengah pandemi ini Tuhan. Kami datang kepada Engkau untuk kami boleh menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa menyerahkan kepada Engkau untuk bangsa dan negara Indonesia, Provinsi Jawa Timur, Kota Wisata Batu dan Malang Raya. Kiranya pemulihan yang daripada Tuhan boleh terjadi atas pandemi ini. Dan kami rindu kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga setiap mereka yang boleh ada di dalamnya boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dengan setiap protokol kesehatan yang ada dapat diikuti dengan baik. Ketertiban, keteraturan, kedisiplinan yang datangnya daripada Engkau, Tuhan nyatakan atas seluruh warga negara Indonesia. Kami menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan juga menolong dan memberkati untuk rumah sakit Baptis Batu ini. Kami percayakan setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami rindu pertolongan dan campur tangan Tuhan boleh terjadi. Pemulihan boleh terjadi atas rumah sakit Baptis Batu. Dan penyertaan perlindungan Tuhan atas setiap pelayanan yang Tuhan percayakan itu juga boleh terjadi. Sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, pemeliharaan Tuhan terjadi. Dan kami mempercayakan segala sesuatunya kepada Engkau. Kami berdoa untuk Civitas Hospitalia yang saat ini bergumul untuk kesehatan mereka. Kami mohon pertolongan dan campur tangan-Mu supaya Tuhan menolong, memampukan, memberikan kesehatan yang terbaik. Dan kami rindu biarlah kasih kuasa rahmat dan anugerah-Mu melingkupi rumah sakit Baptis Batu ini Tuhan di tengah pandemi yang ada ini. Dan kami meyakini, kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat menghadapinya, kami dapat melewatinya. Dan kami meyakini tangan Tuhan terulur untuk kami, untuk menolong kami dalam setiap tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan yang kami hadapi.
Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Kami belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami belajar untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami belajar untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Karena kami meyakini, kami percaya bahwa kami tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang menjadi gembala agung bagi kami. Dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kami. Inilah syafaat kami Tuhan. Kami percayakan semuanya hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam sehat sahabat baptis semuanya yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang khusus, ya, yaitu adalah bagaimana kita menumbuhkan kepedulian kita. Sesuai dengan temanya, hari ini adalah kepedulianmu menyelamatkanku dan kepedulianku menyelamatkanmu. Ya. Jadi kita harus peduli satu dengan yang lain, baik peduli pada diri kita sendiri maupun peduli terhadap sesama kita. Mengapa kita harus peduli? Sobat baptis semuanya, bahwa kita tahu bahwa kasus COVID-19 pada saat ini terus meningkat, ya. Angka jumlah nakes yang terinfeksi bahkan meninggal sudah cukup banyak, ya. Angka di akhir Agustus yang lalu ada 100 dokter yang meninggal karena COVID atau terhubung dengan COVID. Dan dari 100 ini pun juga ada sekitar 12% yang langsung merawat COVID. Sisanya sekitar 80 lebih tidak langsung berhubungan dengan COVID tetapi tertular COVID. Dari mana itu? Banyak faktornya. Salah satunya juga dari pasien, ketika dirawat pasien tidak menggunakan masker dan sebagainya. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Jadi kasus terus meningkat, jumlah kasus juga meningkat seperti yang diberitakan di beberapa media massa atau media sosial. Ada angka di akhir bulan yang lalu yaitu sekitar 3.000 kasus positif per harinya, ya. Suatu cukup yang mencengangkan jadinya. Nah, ini yang memang harus menjadi perhatian kita semuanya. Kemudian faktor yang lain mengapa kita harus peduli adalah sarana fasilitas kesehatan yang terbatas. Isolasi saat ini di Jawa Timur sudah tercatat sampai sekitar 68% sudah terisi. Jadi sisanya pada batas untuk menjadi di rumah sakit untuk sehat itu adalah 70. Jadi sudah mendekati angka batasnya. Nah, fasilitas yang terbatas, ya. Kemudian jumlah ICU, bahkan data yang terakhir okupansi atau jumlah yang dirawat di ICU sangat tinggi, sampai 120%. Nah, ini yang menyebabkan beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu angka kematian pasien di Jawa Timur cukup tinggi. Jadi rata-rata kematian di Jawa Timur adalah yang tertinggi di Indonesia, sekitar 7,2 kalau tidak salah terakhir. Dan bahkan untuk Kota Batu sendiri lebih tinggi rata-ratanya dibandingkan Jawa Timur, yaitu 7,6 atau 7,8. Jadi ini harus menjadi perhatian kita untuk angka kematiannya. Lalu data yang lainnya adalah masyarakat merupakan garda terdepan dan fasilitas kesehatan atau rumah sakit adalah yang terakhir. Ini terbukti dengan data. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan data atau laporan dari Jakarta bahwa di masyarakat yang tertular, anggota masyarakat yang tertular itu sekitar 84,7%, sangat tinggi. Kemudian yang tertular di perkantoran sekitar 8,1%, di tempat ibadah sekitar 2%, dan ini bukti sekali lagi bahwa Vaskes itu adalah garda terakhir. Di karyawan rumah sakit atau yang di rumah sakit yang tertular adalah 0,3% dari keseluruhan kasus di Jakarta. Mungkin ini adalah gambaran di Indonesia juga perwakilannya. Karena itu garda terdepan adalah masyarakat. Masyarakat berhadapan langsung dengan virus ini, COVID ini. Jadi mudah tertular di masyarakat. Mengapa hal itu terjadi? Karena dibandingkan di rumah sakit, ya. Karena di masyarakat apakah ada kedisiplinan memakai masker, ya. Jadi masih banyak ditemui masyarakat yang tidak disiplin menggunakan masker, menjaga jarak di dalam kerumunan, kemudian cuci tangan. Nah, inilah faktor-faktor ini atau hal ini yang harus dilakukan perhatiannya dan pencegahannya.
Nah ini jadi garda terdepan. Maka kita care terhadap masyarakat atau peduli pada masyarakat, bahwa masyarakatlah yang akan berhadapan langsung dengan virus itu dibandingkan dengan karyawan atau nakes di rumah sakit. Karena di rumah sakit sendiri sudah melengkapi diri dengan APD yang lengkap, dengan aturan-aturan yang ketat dalam protokol-protokol kesehatannya. Nah, ini sobat baptis semuanya menjadi perhatian kita. Mari kita peduli untuk itu. Terus bagaimana caranya menunjukkan kepedulian itu? Nah, sesuai dengan Perwali Kota Batu yang baru saja dikeluarkan, maka kita harus taat protokol. Protokol itu ada 4M, ya. Yang pertama, memakai masker. Pakailah masker sesuai dengan aturannya dengan benar, ya. Jadi nanti kita akan tayangkan video-video bagaimana memakai masker yang benar, ya. Kemudian mencuci tangan, senantiasa mencuci tangan, sesering mungkin cuci tangan setelah memegang sesuatu atau bahkan setelah memegang masker, mohon cuci tangan agar masker yang sudah terpapar dengan virus itu ketika kita pegang, kita bisa membersihkan tangan kita dari virus-virus itu. Lalu jaga jarak ini lebih dari 1 meter. Jadi kita harus berjarak dengan teman kita, meskipun satu kantor pun harus berjarak, ya. Usahakan ada jarak satu dengan yang lain minimal 1 meter, ya. Supaya mengapa? Karena virus ini sampai sekarang masih diakui penyebarannya melalui droplet. Jadi jarak droplet itu sekitar 1 sampai 2 meter. Semakin jauh semakin baik. Jadi penularannya semakin minim, bahkan 0. Kemudian hindarilah kerumunan. Nah ini ketika terjadi kerumunan, meskipun sudah diatur jarak-jaraknya, tetapi ketika ada kerumunan, maka jumlah virus yang ada di situ akan meningkat tajam. Nah inilah yang akan berisiko bagi kita semuanya. Nah, sobat baptis semuanya, usahakan setiap hal lakukan secara online dibandingkan offline. Bila terpaksa memang harus melakukan offline, maka tetap taati peraturan yang di atasnya ini, ya. Beberapa trik praktis itu adalah misal saja kalau kita harus pergi berbelanja, baik di minimarket maupun di pasar. Ketika mau memasuki minimarket, tolong didata dulu apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa masuk ke ruang minimarket itu tahu segera mencari apa, tidak muter-muter dulu mencari apa sesuatu, tetapi kita sudah ada daftarnya, sehingga kita tahu bahwa tujuan masuk ke minimarket itu sudah jelas, saya mencari sesuatu, mencari barang A, B, C, D, sehingga kita cepat di dalamnya, tidak lama di ruang minimarket itu. Demikian juga ketika di pasar, ketika kita harus ke pasar, tidak terhindarkan karena ada kebutuhan yang harus kita penuhi, maka kita pun juga membuat daftarnya secepat mungkin. Usahakan beli yang di ruang terbuka, bukan di ruang tertutup. Karena di ruang tertutup, semakin tertutup ruangan itu, semakin risiko penularan semakin besar. Semakin lama kita di dalam kerumunan itu, baik di ruang tertutup maupun ruang terbuka, maka berisiko juga semakin besar. Apalagi kalau di ruang tertutup kerumunannya. Nah, usahakan kalau memang bisa secara online saja semuanya. Baik pertemuan-pertemuan juga dilakukan secara online. Seperti saat ini kami melakukan edukasi masyarakat maupun edukasi semua sivitas hospitalia rumah sakit dilakukan dengan cara streaming atau online. Nah inilah yang harus kita lakukan. Apa manfaatnya ketika kita melakukan ketaatan protokol itu sebagai bagian kepedulian kita terhadap sesama maupun terhadap diri kita? Nah, kita peduli terhadap diri pribadi kita, ya. Sobat baptis semuanya perlu diketahui bahwa dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, ternyata angka kesakitan atau angka positif di usia produktif, usia 20 sampai 49 itu cukup tinggi, sekitar 45% dari total kasus yang ada, ya. Kemudian angka kematiannya juga demikian, dari umur 20 sampai dengan umur 49 itu hampir 43% usia produktif yang meninggal. Nah, ini mengapa? Berarti kita tidak bisa mengatakan penyakit ini. Kita tidak bisa mengatakan bahwa saya kuat, saya sehat, saya masih muda. Tidak bisa, ya. Tetap ada risikonya. Nah, inilah risikonya bahkan bisa membawa sampai kematian. Kalau toh tidak sampai mati tertolong karena kasih karunia Tuhan, maka ada kecacatan di dalam paru-paru kita nantinya, ya.
Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi kecacatan itu bisa sampai dibawa sampai seumur hidup. Nah, itu resikonya. Karena itu kita memperhatikan, peduli pada diri kita, ya. Kalau toh Anda tidak peduli, sudahlah saya sehat, tolong pedulikan teman kerja satu unit. Karena virus yang Anda bawa bisa menularkan pada orang lain, pada teman-teman kerja Anda, bahkan keluarga. Ya. Dari keluarga ini pun ketika mereka tertular, daya tahan tubuhnya belum tentu sama dengan diri Anda. Karena itu responnya juga berbeda, bahkan bisa fatal. Nah, inilah teman-teman, dari pedulilah dengan teman satu unit kerja atau dengan keluarga Anda lah, ya, dengan istri, dengan pasangan, dengan suami atau dengan anak-anak. Ya. Bahkan ada kabarnya untuk anak-anak sendiri itu angka kematian di Indonesia jauh lebih tinggi daripada secara internasional, sekitar 1%. Ya. Itu kematian di anak-anak dari keseluruhan kasus. Di dunia hanya 0,3% saja. Ya. Ini jadi perhatian kita semua. Kemudian semua unit rumah sakit. Ya. Jadi bisa saja berpengaruh pada semua unit rumah sakit. Ketika satu unit yang terkena dan kemudian lumpuh, tutup, harus dilakukan sesuatu hal isolasi, maka unit lain akan terpengaruh. Semakin banyak unit yang terpengaruh, semakin pelayanan rumah sakit menjadi lumpuh dan tidak bisa melakukan pelayanan. Dan berapa banyak karyawan rumah sakit yang bergantung pada aktivitas rumah sakit ini, secara ekonomi pasti terganggu. Perlu diketahui bahwa di rumah sakit Bagus Batu sekarang ini sudah berkisar antara 350-an orang yang bekerja di rumah sakit ini, yang mendapatkan penghasilan, penghidupan dari rumah sakit ini. Kita peduli dengan mereka, karena apa yang kita lakukan, ketidakpedulian kita mempengaruhi mereka semuanya. Kalau kita berhitung, sekitar taruhlah 300 orang yang punya keluarga dan masing-masing punya 2 anak, jadi 4 orang dalam keluarga itu, maka ada sekitar 1.200 orang yang bergantung pada rumah sakit ini. Belum lagi tukang parkir, kemudian menjual makanan di depan rumah sakit, tukang ojek, dan pihak-pihak yang lain yang berhubungan dengan rumah sakit akan juga terpengaruh dengan hal itu. Marilah kita peduli dengan hal itu. Lalu yang paling penting sekali adalah pasien dan keluarganya serta masyarakat luas. Ketika rumah sakit ini tidak bisa melayani pasien atau melayani kesehatan dengan baik, maka yang terdampak tidak hanya pasien COVID, tetapi pasien non-COVID juga terdampak. Mengapa? Karena mereka tidak bisa berobat mengakses kesehatannya melalui rumah sakit ini. Jadi mereka tidak bisa berobat ketika mereka ada keluhan-keluhan ringan. Padahal keluhan-keluhan ini kalau dibiarkan bisa menjadi keluhan yang besar. Contoh, hipertensi tidak bisa kontrol. Akibatnya risikonya meningkatkan risiko terhadap serangan jantung koroner. Maka tidak menutup kemungkinan kasus-kasus penyakit jantung koroner akan meningkat tajam. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Padahal kematian karena jantung koroner juga cukup tinggi. Belum lagi penyakit stroke ulangan. Ya. Dia sudah punya penyakit kronisnya, kemudian tidak bisa berobat atau kontrol lagi. Akibatnya tidak terkontrol, tekanan darah meningkat, gula darah meningkat, maka penyakit-penyakit akibat penyakit kronis tersebut akhirnya muncul lebih banyak lagi, yaitu serangan jantung, stroke, dan sebagainya yang seperti itu, yang bahkan membutuhkan ICU, di mana disebutkan tadi bahwa sarana kesehatannya juga terbatas. Ya. Karena itu, sobat baptis semuanya, kita perhatikan ICU terbatas, penyakit-penyakit non-COVID juga membutuhkan ICU, tidak bisa tertangani dengan baik, maka menyumbang juga angka kematian menjadi lebih tinggi lagi. Kita sayang pada nyawa orang, ya. Kita sayang pada sesama, kita peduli pada sesama. Karena itu sekali lagi, mari kita taat pada protokol 4M ini. Gunakan masker, pakai masker senantiasa. Terlebih lagi ketika kita keluar dari rumah kita, berhubungan dengan orang lain, meskipun itu orang yang kita kenal dekat, tetapi kita harus waspada juga, kita gunakan masker, ya. Agar masker kita melindungi yang bersangkutan
teman kita atau orang-orang yang kita kasihi, dan orang-orang yang kasihi ketika mereka memakai masker juga melindungi kita. Ya. Kemudian mencuci tangan senantiasa, bawalah hand sanitizer. Toh sekarang harganya lebih terjangkau sekarang ini hand sanitizer. Atau cuci tangan dengan air mengalir, ya itu lebih baik lagi. Usahakan sesering mungkin, lebih lagi ketika tangan kita setelah memegang sesuatu, apalagi masker yang sudah kita gunakan. Ya. Kemudian jaga jarak sekali lagi satu dengan yang lain supaya kita tidak tertular karena penyakit ini karena droplet. Hindari kerumunan, sekali lagi hindari kerumunan. Kalau ada bepergian, terpaksa bepergian, tolong awasi kerumunan itu, hindarilah. Ya. Carilah tempat-tempat yang sepi untuk itu. Kalau toh butuh wisata dan sebagainya, wisatalah di alam yang terbuka. Ya. Tidak banyak orang di situ, kita bisa menikmatinya dan sebagainya. Terutama untuk kegiatan-kegiatan bagi Sobat Baptis dan Civitas Hospitalia, terutama adalah ketika ada kegiatan-kegiatan pertemuan, tolong dipikirkan antara keuntungan dan kerugiannya. Ya. Jadi, apakah pertemuan yang saya hadiri itu memang saya berperan di sana dan memang saya diperlukan sangat penting di sana? Kemudian kehadiran saya membawa dampak yang baik kepada semua orang, ataukah justru sebaliknya, saya malah tertular atau saya menulari orang lain. Ya. Kita tidak tahu saat ini kita pun membawa virus atau tidak, ya, karena ada beberapa yang tanpa gejala meskipun menderita atau mengidap virus itu. Nah, karena itu kita harus perhatikan ini, karena sampai sejauh ini belum ada obat yang tepat untuk COVID dan belum ada vaksinnya yang sudah dirilis atau diresmikan untuk diberikan vaksinasi itu. Demikian Sobat Baptis semuanya, saya berharap sekali lagi ini kepedulianmu menyelamatkanku, kepedulianku menyelamatkanmu. Marilah kita saling peduli satu dengan yang lain. Demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga benar-benar bisa meningkatkan kepedulian kita bagi sesama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh
Seringkali masalah membuat kita sulit untuk melihat kebaikan Tuhan. Seringkali persoalan seperti koin kecil yang menutupi mata kita sehingga kita tidak bisa melihat betapa luar biasanya kebaikan Tuhan, sehingga seakan-akan kita melihat bahwa masalah kesulitan itu jauh lebih besar dari kebaikan Tuhan, sehingga membuat kita untuk sulit mengucap syukur. Namun demikian, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan jauh lebih besar dari segala masalah, dari segala kesulitan, dari segala pergumulan yang kita hadapi. Sehingga mari tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu semuanya yang menjadi bagian dari kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tetap sehat, tetap semangat dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.